Halo, selamat datang di Dengar Bareng Dengar Rupa. Pada episode sebelumnya, kami telah membacakan bagian pengantar oleh Aminuddin T. Siregar. Episode kali ini, kami akan membacakan esai-esai pilihan yang ditulis oleh Sindu Darsono Sudjoyono. Esai pertama. Seni lukis Indonesia, sekarang dan yang akan datang. Lukisan-lukisan yang kita lihat pada waktu sekarang tidak lain yang terbanyak adalah lukisan-lukisan pemandangan. Sawah yang sedang dibajak, sawah yang berair jernih dan tenang, atau gubuk di tengah-tengah padang padi. Tidak lupa pohon-pohon kelapa di dekatnya atau bambu dan gunung yang kebiru-biruan di jauh mata. Begitu juga orang-orang perempuan yang ada harus berselendang merah, berkibar-kibar, diembus angin atau berpayung, berbaju biru seolah lebaran tiap hari. Semua serba bagus dan romantis bagai di surga. Semua serba enak, tenang, dan damai. Lukisan-lukisan tadi tidak lain hanya mengandung satu arti, moi indi. Benar-benar moi indi bagi si asing yang tak pernah melihat pohon kelapa dan sawah. Benar moi indi bagi si turis yang telah jemu melihat gedung pencakar langit mereka dan ingin mencari hawa dan pemandangan baru. Makan angin katanya, untuk menghembuskan isi pikiran mereka yang hanya bergambar mata uang saja. Gunung, pohon kelapa, dan sawah menjadi trimurti bagi tabel pelukis-pelukis tadi. Gunung, pohon kelapa, dan sawah menjadi penarik hati mereka, seakan-akan mereka tak bisa lepas dari dogma tadi dan terus tertarik oleh barang tiga itu. Begitu publik, begitu pelukis, dan kalau ada seorang pelukis berani melukis hal-hal lain dari trimurti tabel tadi, dan mencoba menjual lukisan-lukisannya pada toko-toko gambar di sini, maka kata si pedagang, "That is need for ons, menir. Ini bukan untuk kami, tuan." Maksud dia, that is need for the tourism of the Grapension naar de Hollanders, menir. Disclaimer, mohon maaf apabila pelafalan kalimat dalam bahasa Belanda kami kurang baik karena kami belum belajar bahasa Belanda dengan baik dan benar. Terima kasih. Artinya, ini bukanlah bagi para wisatawan atau orang Belanda yang sudah purna tugas, tuan. Dan pelukis yang demikian, kalau tidak mau dimakan penyakit tuberkulosis, lebih baik menjadi seorang guru atau mencari pekerjaan juru statistik. Sebab menunggu waktu yang baik bila mana gambarnya laku, datangnya lama. Pembaca yang terhormat, keadaan ini kurang sehat. Apa sebabnya? Pertama, sebab pelukis-pelukis yang ada di sini terbanyak adalah bangsa Eropa, bangsa asing yang tinggal 2 atau 3 tahun saja di sini hanya sebagai turis. Kedua, sebab pelukis-pelukis di sini hanya hendak melayani si turis saja, jadi hanya mencari uang belaka. Ketiga, sebab seni menggambar di sini hanya orang-orang yang meniru pekerjaan pelukis-pelukis nomor 1 dan nomor 2 saja. Sebab mereka tak mempunyai kekuatan sendiri yang cukup untuk mencipta sesuatu. Dan sayang sekali banyak pelukis bangsa kita yang masuk golongan ketiga ini. Meniru dan mendapat pengaruh dari seorang tak ada bahayanya. Tetapi berbahaya sekali kalau yang ditiru tadi hanya seorang pelukis amatiran saja atau seorang yang hendak mencari uang belaka. Mereka barangkali cerdas dari segi tekniknya, akan tetapi lukisan-lukisan mereka tidak berjiwa, sebab mereka hanya orang-orang yang berdiri di luar lingkungan hidup kita. Akan tetapi, untung muncul pada tahun-tahun belakangan ini suatu generasi baru. Generasi yang membawa benih-benih hidup dari suatu bangsa yang mesti hidup dan akan berjejer. Berdiri sama dengan bangsa-bangsa lain dan membawa cita-cita baru yang sehat dan segar dari lingkungannya sendiri.
dan menunjukkan kepada dunia, lihatlah begini kita. Generasi ini berani mengatakan beginilah kita, yang berarti beginilah keadaan hidup dan kemauan kita waktu ini. Marilah saya terangkan lebih jelas arti ini. Tiap-tiap seorang seniman pertama mesti berdasar watak seorang seniman. Dan seorang seniman mesti pula berani dalam segala-galanya, terutama bagi memberikan idenya kepada dunia, meskipun tidak mendapat tanggapan baik dari publik atau publik sekalipun. Dan kalau tiap-tiap seorang seniman mempunyai watak dua ini, kesenian dan keberanian, maka dengan sendirinya mereka mempunyai semboyan, kebenaran dan keindahan. Bukan keindahan dalam arti bagus bagi penganggapan publik biasa, akan tapi bagus dalam arti estetis bagi seorang seniman. Dan kalau semboyan cita-cita ini sudah pula membakar dada seniman-seniman muda tadi dan mengadakan kegembiraan yang fanatik dalam idealismenya, maka dengan sendirinya mereka melemparkan kesenian turisme yang tidak berwatak, tidak berdarah, mencipta suatu seni lukis baru, gembira dan bergelora serta mengabdikan jiwanya ke suatu kebenaran. Meninggalkan dunia yang lama dan hidup dalam dunia sekarang untuk memperbaiki dunia yang akan datang. Pelukis-pelukis baru ini tidak hanya akan melukis gubuk yang tenang dan gunung yang kebiru-biruan atau melukis sudut-sudut yang romantis, atau Schilderische and Zupagi Underwerpen saja, artinya tema-tema yang sangat grafis dan manis saja. Akan tapi juga mereka menggambar pabrik-pabrik gula dan petani yang kurus, mobil orang-orang kaya dan pentolan si pemuda, sepatu, celana dan baju gabardine pelancong di jalan aspal. Inilah keadaan kita, inilah realita kita. Dan seni lukis yang berjiwa realita ini yang tidak mencari kebagusannya di zaman kuno Majapahit atau Mataram atau pula di hidup pikiran si turis, akan hidup terus selama dunia ada. Sebab kesenian yang tinggi ialah pekerjaan yang berasal dari hidup kita sehari-hari, diolah di dalam kehidupan seniman sendiri dan tidak keluar dari pola hidup sehari-hari dan diciptakan serta dilemparkan di kemah dengan tidak mengingat moral atau tradisi. Juga tidak bermaksud ini dan itu, hanya terdorong oleh suatu paksaan dalam yang memaksa. Seni lukis tidak harus lahir oleh kebutuhan orang yang ada di luar lingkungan kita, umpamanya turis-turis atau orang-orang Belanda yang sudah pensiun dan hendak tinggal di negerinya saja. Akan tetapi harus keluar dari dalam hidup kita sendiri, sehari-hari. Beruntung Pembangunan, maksudnya majalah mingguan surat kabar pemandangan. Dan bangsa Indonesia umumnya yang mempunyai seorang ilustrator dan humoris baru, yakni Tuan Abdul Salam, yang berani menggambarkan keadaan kita sehari-hari dengan lucu dan benarnya. Umpamanya saja, dia menggambar seorang anak perempuan yang dipukul halus oleh seorang anak laki, sebab anak perempuan tadi mengatakan, "Hud jesmul," katanya, "tutup moncongmu." Ada orang yang tidak suka pada lelucon yang demikian itu, sebab perkataan "Hud jesmul" barangkali kurang baik. Akan tetapi Tuan Abdul Salam tidak lain hanya ingin mengabdi pada kebenaran dan realita hidup kita sehari-hari dengan menggambar keadaan tadi. Keadaan tadi terlalu jelek untuk tidak digambar dan diketahui oleh publik. Menyembunyikan keadaan tadi barangkali sopan dan baik. Akan tetapi kita berdusta kepada putri kebenaran kita yang dinamakan orang kesenian. Seni lukis tidak boleh mendengarkan dan menurut suatu grup moralisande mensen atau orang-orang yang sok bermoral, atau menjadi budak dari partai ini atau itu. Seni lukis harus merdeka sama merdekanya, terlepas dari segala ikatan moral maupun tradisi agar dapat hidup subur, segar dan merdeka. Dan tiap-tiap golongan orang yang mengkritik dan mencaci maki pekerjaan kesenian semacam terbelakang tadi, ingatlah bahwa mereka besok atau lusa akan menyesal. Sebab kedudukan mereka tidak bisa dipertahankan lagi dan mereka tentu kalah. Moral bisa berganti, tetapi kebagusan suatu pekerjaan kesenian tidak. Pelukis bangsa Indonesia, kalau masih ada darahmu sendiri di dadamu yang membawa benih angan-angan dari dewi kesenianmu itu,
Mari tinggalkanlah dogma ala turisme itu. Putuskanlah rantai-rantai yang mengganggu kemerdekaan darahmu untuk memberi tempat. Memelihara benih menjadi garuda yang besar dan bersayap kuat bisa membawamu ke langit yang biru melayang-layang melihat dan menghisap kebagusan dunia, bulan, bintang-bintang dan matahari, alam ciptaan Tuhan. Barangkali kamu terpaksa berkorban, terbakar kelak karena panas matahari, sakit dada karena tidak bisa bernafas, atau lapar karena tidak makan. Tetapi kematian kamu tak sia-sia. Pergi ke istana Dewi Kesenian kamu dan berani mengetuk pintu gerbangnya sambil berkata, "Dewi, saya datang." Dan Dewi Kesenian tadi tidak sangsi dengan suka hati membuka pintu sendiri mempersilahkan. "Masuklah kekasih yang kucintai." Dan kamu bisa berkata pula, "Cukupkah saya berkorban untuk memperlihatkan cinta saya padamu, Dewi?" Cukup, cukup, cukup. Esai tulisan Soejoyono dengan judul Seni Lukis Indonesia Sekarang dan yang Akan Datang terbit di Seni Lukis, Kesenian dan Seniman, Penerbit Indonesia Sekarang, Yogyakarta tahun 1946 dengan ejaan lama. Istilah moe indi yang digunakan oleh Soejoyono merujuk pada ungkapan para menir atau tuan Belanda ketika melihat sesuatu yang indah-indah saja. Kemudian moe indi dijadikan salah satu sebagai kategorisasi perkembangan seni rupa modern di Indonesia. Pada akhir esai terdapat ungkapan cukup dari Soejoyono yang sangat terkenal itu. Seyogianya kita sebagai praktisi seni rupa Indonesia zaman sekarang mengetahui kata tersebut berasal dari mana. Terima kasih. Lanjut ke esai berikutnya. Menuju Corak Seni Lukis Persatuan Indonesia Baru oleh Sindu Darsono Soejoyono. Tiap-tiap orang mempunyai watak sendiri-sendiri. Cara jalan orang ini lain dengan cara jalan orang itu. Suara si Anu lain dengan suara si itu, dan kesukaan warna si A lain dengan kesukaan warna si B. Pendek kata, corak atau stil masing-masing berlainan. Ini adalah penggambaran watak tiap-tiap orang individu. Begitu juga dengan individu dalam golongan yang agak besar. Cara berpakaian seorang BB Ambtenaar atau seorang pejabat zaman Belanda lain dengan cara berpakaian seorang golongan pegawai pegadaian. Guru-guru taman siswa juga mempunyai potongan berbeda dengan guru-guru sekolah HIS dan sekolah lain yang mempunyai kolonialegis atau jiwa penjajah. Dan perempuan kelas borjuis lain keceknya dengan perempuan kelas proletar. Kecek atau celoteh atau cakap atau omongan segolongan hanya merembuk si Mevrouw atau nyonya itu tadi pakaian baju hitam. Sedang kecek Birin, nama orang, hanya hal di mana besok memotong padi. Ini juga menunjukkan corak golongan-golongan tadi. Dari golongan ini kita bisa melihat kelompok orang yang lebih besar lagi. Orang-orang dari satu bangsa, tiap-tiap bangsa juga mempunyai watak sendiri-sendiri dan corak kultur yang berbeda pula. Kalau Tuan makan capcay, tergambar oleh Tuan dengan sekejap mata negeri Tiongkok. Corak kesenian dan bangsanya. Rendang dan gudeg memperlihatkan corak bangsa kita yang lain dengan bangsa India dan Jepang. Dengan martabak, kare, dan sakenya. Dan seni lukis, suatu cabang kultur suatu bangsa, tentu dengan sendirinya mempertunjukkan corak yang cocok pula dengan watak bangsa tersebut. Corak seni lukis Belanda lain dengan corak seni lukis Perancis atau Rusia. Sebab apa? Sebab watak orang Belanda lain dengan watak orang Perancis atau orang Rusia. Sehingga dengan demikian nasionalitas mereka berlainan.
Lukisan-lukisan mereka tentunya menunjukkan corak nasionalisme mereka sendiri-sendiri. Lebih jelas lagi umpamanya, seorang pelukis hendak melukis seorang burung. Pelukis harus melihat burung dengan perantaraan matanya. Dari mata tadi, jiwanya mendapat cap burung, lalu mengadakan suatu proses psikologis di dalam. Sesudah proses ini terjadi, maka barulah dia melukis dengan perantaraan tangannya. Jalannya jadi demikian. Burung, mata, jiwa seniman, tangan, menjadi gambar burung. Meskipun mata tadi mempunyai persamaan dengan lensa suatu foto, ini tidak berarti jiwa kita hanya suatu kamar klise saja, bukan? Banyak di dalam jiwa kamar-kamar lain, jadi sebelum gambar burung tadi jadi, maka dia harus pergi dahulu dengan sendirinya ke jiwa kita. Sebab jiwa tadi mempunyai watak yang lain, umpamanya rasa hidup, filsafat lain, perasaan warna lain, perasaan indah lain, dan lain-lain lagi. Ingatlah pada kamar-kamar tadi karena nasionalitas mereka. Maka buah proses yang ada pun akan lain pula, dan disinilah terjadi corak dan gaya gambar tadi. Jadi gambar ini suatu buah pekerjaan proses jiwa kita dan bukan gambar klise atau optis opnam mata kita saja. Kerja optik maksudnya tadi, optis opnam. Corak gambar ini tidak lain hanya suatu hasil yang langsung, suatu kejadian yang harus jadi oleh jiwa kita. Lukisan buatan pelukis-pelukis kita belum mempunyai corak Indonesia, tetapi corak lukisan-lukisan kita yang kuno dari Jawa dan Bali sudah ada. Apakah sebabnya? Oleh karena keadaan kita yang abnormal ini, kultur kita berhenti berjalan, seakan-akan mati. Dan berani saya mengatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, belum mempunyai bentuk kultur yang tetap, yang cocok dengan zaman persatuan kita sekarang. Kultur yang sering kita namakan sekarang masih hilir mudik, ngalor ngidul. Yang satu ke kejawaan, yang satu ke kunoan, dan yang satu ke kebaruan Jawa, serta yang satu lagi ke barat-baratan. Dengan baik dan buruknya. Tapi keindonesiaan baru yang cocok dengan zamannya ini tidak ada. Kita bangsa Indonesia belum mempunyai corak persatuan yang besar, belum mempunyai gaya Indonesia tertentu. Corak dari gaya seni lukis kita masih suatu corak dalam keadaan pseudomorphous. Sebab oleh karena keadaan kultur barat yang tebal melengkap pada kita tidak bisa mempunyai suatu cara mewujudkan yang cocok dengan perasaan persatuan Indonesia. Kita tidak mempunyai corak yang cocok dengan Selbstbewusstsein, kesadaran diri, sampai pada potongan luar yang kita lihat berkonflik dengan watak-watak kita. Tuan, lihat saja pameran-pameran lukisan-lukisan persagi, Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia yang telah diadakan di Kolf, Jakarta. Sudahkah kita bisa mengatakan bahwa pameran tadi pameran lukisan-lukisan ketimuran dan pameran lukisan-lukisan keindonesiaan? Tidak. Barang-barang dan tema-tema yang mereka buat barangkali barang-barang pemandangan dan tema-tema dari Indonesia. Akan tetapi corak puas dan rasa warna mereka masih corak dan rasa warna barat. Dan cara mewujudkan mereka masih cara mewujudkan barat. Cara mewujudkan mereka tidak berbeda dengan cara Adolf Locatelli dan Jean-Franc Severs dan lain-lain pelukis bangsa Eropa di sini. Jadi, seni lukis kita di sini belum bercorak dan bergaya Indonesia. Sebenarnya, kita harus mempunyai cara mewujudkan dan corak sendiri. Kalau kita mengadakan hubungan langsung antar jiwa kita dengan cara mewujudkan kita sendiri. Tapi mengapa kita terus mencontoh cara mewujudkan orang lain dari mulai zaman Raden Saleh, Abdullah, Pirngadi, sampai pelukis-pelukis kita sekarang? Maka terhambatlah cara mewujudkan kita yang asli. Berkarat dia tak mau jalan keluar, tinggal di dalam saja. Tersembunyi sebagai putri cantik di balik tembok kebaratan. Asing dari pelukis-pelukis muda sekarang. Putri tadi menunggu-nunggu pelamar yang cakep dan berani. Menunggu penyanyi yang dengan sungguh-sungguh hendak bertandang di pintu rumah dia. Dia sudah ingin keluar sebab fajar zaman pun sudah datang.
Pelukis-pelukis Indonesia muda, carilah kunci pembuka pintu putri kita tadi dengan jalan yang saudara pilih sendiri-sendiri. Carilah cara mewujudkan kita agar corak Indonesia bisa terlihat. Marilah kita bersama-sama mencari. Pakailah cara saudara sendiri-sendiri untuk mendapat nasionalisme seni lukis kita itu. Di bawah ini saya kemukakan suatu cara untuk mencari jalan ke arah tadi. Kalau saudara mencari, tak ada salahnya saudara mempelajari seni lukis barat dari Renaissance, Leonardo da Vinci sampai realisme Delacroix, ke seni lukis baru Picasso. Tidak di arti teknik mereka saja, tetapi di arti filsafat seni tadi, yang menjadi sebab aliran-aliran seni lukis itu. Juga harus kita pelajari. Dari sini, kita dengan sendirinya akan mempelajari seni lukis yang orang Eropa katakan mula-mula seni lukis primitif. Amerika, Afrika, India, Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Dan pada waktu saudara mempelajari seni lukis barat yang primitif tadi, maka saudara akan terharu, jatuh cinta pada jiwa dan corak kesenian kuno kita. Bali, Batak, Minangkabau, Dayak, Papua, Jawa, dan lain. Saudara akan tertarik dan pergi mempelajari barang-barang di Museum Jakarta. Akan tapi ingatlah saudara, bahwa saudara tak akan berhasil banyak mempelajari kesenian museum itu. Sebab jiwa kesenian di situ sudah berbau kemenyan, beroncom, terbenam di zaman Majapahit, Mataram, Sriwijaya, dan kebesaran Indragiri. Dia tak hidup lagi. Lihatlah kebagusan jiwa itu, hanya sebagai jimat dan unikum saja, yang hanya bisa memperingatkan kita akan cara mewujudkan kita dulu, tetapi tidak memberi kita pertalian langsung dengan hidup kita sekarang. Dari itu, lebih baik kita pelajari kehidupan rakyat jelata kita di kampung-kampung, desa-desa, dan juga gambaran-gambaran berwarna. Anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 5 sekolah rendah atau sekolah syakel, yang masih tulen rasa warna dan coraknya serta belum dirusak oleh pelajaran guru-guru menggambar yang berasa warna barat. Di merekalah terletak kesenian yang merdeka, segar, dan hidup. Tengoklah kesukaan warna mereka, kesukaan corak pakaian mereka, kesukaan lagu dan rasa sayur mereka. Cobalah hidup dalam kebagusan warna mereka. Merah dekat hitam, hitam dekat putih, biru dekat kuning, hijau tua dekat kelabu, merah tua dan coklat tanah. Orang-orang menyangka warna tadi warna-warna desa, sebab orang-orang barangkali sombong sudah biasa dengan makan sekolahan atau terdidik. Rasa warna orang-orang kota dan orang-orang terpelajar, yang sebenarnya hanya mempunyai rasa Belanda belaka, tapi tak mengerti sama sekali akan kebagusan warna-warna desa tadi. Warna-warna ini mempunyai kebagusan sendiri yang khas sekali bagi perasaan warna orang Indonesia. Orang Belanda yang mengerti barangkali akan mengatakan eksotik, kebagusan asing, tapi buat kita tidak asing sama sekali. Warna-warna tadi adalah warna-warna kita yang sering kita pakai untuk mengatur dan melaraskan mebel kita di kamar. Yang kita biasa katakan warna halus, malah sebaliknya, ia warna asing. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang pengaruh rasa barat itu. Tidak, sama sekali tidak. Kita harus mempelajari teknik mereka yang bagus itu. Dan kita pada waktu itu terpaksa ke barat dahulu untuk ke timur. Dan kita harus membuka jiwa ini akan masuknya pengaruh rasa asing untuk hidup. Akan tetapi kita juga tak boleh melumpuhkan rasa asli kita sendiri. Olahlah rasa asli kita dan rasa asing tadi, dan kita akan mendapat rasa Indonesia baru yang cocok dengan zaman kita. Dan kalau saudara-saudara pelukis sudah merasa sebagai diri sendiri yang sehat, sebagai rasa bangga kita dan anak-anak kita yang belum mendapat pengaruh barat tadi, maka pada waktu itulah jalan ke corak Indonesia terbuka. Maka pada waktu itulah terjadi corak seni lukis Indonesia baru, dan kita mendapat aku kita. Saudara-saudara pelukis, dalam mencari corak seni lukis kita, saudara-saudara barangkali tak akan mendapat uang dan mendapat nama dari lukisan-lukisan saudara. Meskipun tak praktis sekalipun jalan kita itu, tetapi tidak mengapa. Meskipun kita sekarang tidak mendapat nama, juga tidak mengapa.
nasib kita sekarang memang tidak mudah mendapat nama. Sebab nasib kita sekarang hanya mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam waktu yang abnormal ini. Jikalau tidak kita yang mengerjakan, siapakah yang akan bekerja? Jikalau tidak kita yang mencarinya, siapakah yang akan mencari? Pastikah pekerjaan itu kita diamkan saja sampai putus pertalian langsung di antara kehidupan kesenian kemarin dan kesenian yang besok ada? Pekerjaan ini bukan pekerjaan besar. Dari itu kita tidak usah mendapat nama, tetapi pekerjaan yang sederhana ini harus berjalan untuk bisa memudahkan teman-teman kita yang akan datang bekerja mengerjakan seni lukis yang lebih besar nanti. Demikianlah saudara-saudara, selamat bekerja. Esai ini bersumber dari Seni Lukis, Kesenian dan Seniman, penerbit Indonesia Sekarang, terbitkan di Yogyakarta tahun 1946. Terima kasih telah mendengarkan. Jumpa lagi di episode selanjutnya.